Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembuatan aplikasi PPIC. Pada video ini, kita akan mulai membuat aplikasi Customer PO. Langkah pertama adalah membuat file database dan tabel-tabel untuk menyimpan data. Kita jalankan aksesnya. Kita pilih Blank Desktop Database. Kita tentukan nama file dan lokasinya, kita taruh di sini. Kita buat folder misalnya seperti ini, dan namain PPIC. Oke, create. Nah, akses otomatis akan membuatkan satu tabel baru. Kita hapus saja ini, kita membuat sendiri. Create table desainnya. Nah, sekarang kita akan membuat customer PO. Jadi menurut pengalaman, untuk customer PO itu kita ngerekamnya menggunakan 3 tabel. Ini berdasarkan pengalaman ya. Itu harus diperiksa dokumen PO yang diajukan oleh customer-nya. Dari situ kita bisa jabarkan field-field apa yang diperlukan. Nah, dari pengalaman saya sudah mempunyai field-field-nya. Yang pertama kita akan membuat file untuk mencatat informasi tentang PO-nya itu sendiri. Kita membuat ID-nya PO ID ya, PO ID. Kita pasang auto number aja biar tidak merepotkan. Kemudian saya suka menambahkan ini untuk mencatat kronologi penciptaan record-nya. Ini date time. Di sini langsung saya kasih nilai dengan function now. Jadi di bawah sini ya, now. Itu supaya dia otomatis merekam tanggal dan waktu penciptaannya. Kemudian di dalam customer PO itu biasanya kita ngerekam informasi pelanggannya. Nah, informasi pelanggan ini akan kita taruh di tabel tersendiri. Di sini kita hanya perlu kodenya aja. Kode pelanggan itu umumnya short text aja dan kita pasang 20. Umumnya saya menggunakan kode itu 20, jadi mencukupin. Misalnya untuk kode barang itu barcode-nya yang biasa itu kan 13, tapi ada juga yang sampai 20. Ini jadi saya udah terbiasa kalau kode itu saya gunakan 20 panjangnya. Kemudian tanggal PO-nya ini date time. Kemudian nomor referensi PO-nya. Ini short text mungkin kita biarkan 50 ya. Saya sudah pasang ini default-nya 50, jadi short text saya itu biasanya otomatis 50. Jadi kalau teman-teman itu masih 255, ini diubah menjadi 50. Kemudian di dalam dokumen PO itu ada alamat pengirimannya, alamat delivery. Alamat delivery ini kita pakai short text aja, panjangnya itu 255 jadi maksimum ya. Kemudian ada juga informasi kontak untuk pengiriman. Nah, ini nama orang dan nomor telepon ya umumnya kita gunakan 50 udah cukup. Kemudian kapan harus dikirimkan tanggal delivery-nya. Nah, tanggal delivery ini ada yang per PO itu 1 kali kirim. Tapi ada juga yang per item barangnya itu dikirimnya beda-beda tanggalnya. Bahkan satu item barang itu bisa dikirim beberapa kali. Nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini
untuk informasi-informasi lain yang tidak, bisa dimasukkan ke dalam field yang kita buat. Jadi kita sediakan maksimum, 255. Kemudian di PO ini kita tambahkan, status. Status ini kita bikin nanti, kode-kodenya udah number integer saja, dan supaya tidak otomatis bernilai, ada nilainya, kita hapus default value-nya. Nah ini, eee, PO ID-nya ini kita jadikan primary key, kemudian ini kita simpan namanya TBL customers PO. Jadi PO itu disingkat supaya nanti, kita gampang ya untuk bikin-bikin rumusnya. Nah ini sudah jadi satu tabel. Kemudian kita membuat lagi tabel yang kedua yang untuk menyimpan detail, item barang yang ini yang ada dalam PO tersebut. Ini kita gunakan lagi tabel desain. Di sini kita bikin rect ID. Rect ID ini sebagai primary key-nya karena dia ini nggak punya primary key, cuman karena kebiasaan kita itu menambahkan primary key, kita pakai auto number saja. Kemudian seperti biasa, saya suka menambahkan rect time-nya ini, langsung dikasih value now, dan ini dalam pengalaman ini akan banyak berguna. Kita tidak perlu mengisinya sendiri, tapi otomatis diisi oleh, akses. Cuman di suatu, saat informasi seperti ini akan berguna. Kemudian kita, membuat foreign key-nya ini dari POID tadi, number, number ini long integer, ya karena dia auto text tadi long integer, kita hapus default value-nya. Kemudian, di dalam PO itu biasanya ada nomor ya, nomor urut. Nomor urut ini number, kita integer, kita hapus default value-nya. Supaya apa? Supaya pada waktu, tampil itu tidak muncul, nilai 0 di dalam kolomnya itu. Jadi biar kosong saja. Kemudian nanti kita juga, akan mengisi barang ya. Nah, barang itu kita di sini perlu kodenya saja. Untuk barangnya kita akan membuatkan tabel tersendiri. Kode barang short text ini juga 20, kemudian quantity yang, dipesan. Kuantitinya ini ya umumnya sih integer ya, bilangan bulat begitu. Tapi untuk mengantisipasi kalau, ternyata ada yang desimalnya, ya jadi kita ini jangan jadikan integer, kita jadikan double aja ya. Kemudian formatnya kita akan tekan standar, ini auto, dan tidak ada nilai default-nya. Kemudian, harga. Harga, eee, currency, jadi harga yang disepakatin dalam PO itu ya harganya. Biasanya kalau PO itu kan udah kontak duluan ya, antara customer dengan kita menentukan harganya juga, baru nanti dibuatkan PO-nya. Nah ini harganya biasanya harga yang sudah disepakati. Untuk harga, kita, selalu menggunakan currency ya, karena ini sudah dioptimasi untuk penyimpanan nilai, berupa mata uang, berupa uang. Kemudian di sini kita cantumkan lagi tanggal delivery. Jadi kalau delivery-nya itu berdasarkan, tiap item barang, jadi satu PO itu tidak sekaligus, maka di sini kita cantumkan tanggal delivery-nya. Kemudian, eee, kita kasih keterangan. Keterangan di sini untuk menampung, apa, gitu ya, keterangan tentang barang ini. Biasanya keterangan di sini nggak panjang-panjang, jadi, cukup 50 saja. Oke, ini kita simpan. Simpan supaya namanya itu terkait, jadi saya menggunakan kas PO, tapi saya tambahin di belakangnya DTL. Jadi, oh ini file yang detailnya. Oke. Oh,
ini masih belum kita ini tadi ya, ini primary key, kita simpan lagi, ini sudah. Kemudian kalau PO itu, pengiriman satu item barangnya ternyata itu dibedakan, kirim tanggal sekian, sekian unit, kuantitinya sekian, itu di tanggal yang berbeda. Maka kita perlu menyimpan informasi schedule ini. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi dan seperti, biasa kita, membuat rect ID di sini auto number sebagai primary key-nya. Di sini, kemudian kita tambahkan juga rect time-nya, siapa tahu nanti perlu ini date time, ini ukurannya cuman 8, byte ya, untuk, rect time-nya. Jadi, kecil, informasinya suatu saat akan berguna, mungkin akan berguna, kita tambahkan saja. Kemudian ini mengacu kepada, item barang yang di dalam sini. Nah, kita karena pasangannya ini kita anggap ini jadi kita master ID-nya apa. Nah, ini number, dia umumnya itu kalau dari auto number itu kan long integer. Nah, ini kita hapus aja yang ininya. Selanjutnya tanggal delivery-nya, ini date time dan quantity yang akan dikirim. Ini number, sama juga di sini kita taruh double di sini format standar, yang ininya kita hapus. Nah, ini, kita namakan di sini cast PO, ini schedule schedule, pengiriman, jadi SCH saya kasih seperti itu, oke. Ini selesai tabelnya. Nah, untuk, di sini tadi ada barang ya, di sini nih ada barang, kemudian di sini ada pelanggan. Nah, kita harus punya tabel-tabel untuk menyimpan pelanggan dan barang ini. Jadi kita, buatkan terlebih dahulu, create tabel design, kemudian untuk ini kita saya terutama ini udah biasa dengan ini Red ID saya, cantumkan di sini dan ragtime, ini dikasih no. Kemudian kode pelanggan, short text ini 20, nama pelanggannya. Nama pelanggan umumnya ya pelanggannya itu, ini ya, berupa perusahaan ya, namanya kadang-kadang panjang. Jadi 50 mungkin nggak cukup, kita set menjadi 150. Kemudian alamatnya. Alamatnya ini, saya cenderung menggunakan alamat itu udah jadi satu gitu, termasuk, eee, RT RW-nya, kotanya, kode posnya, jadi di dalam satu ini. Jadi di sini saya kasih 255. Umumnya ini sudah mencukupi. Kemudian, kontak di di itu, di customer itu siapa kontaknya, kontaknya itu nama orang ya, ini kita sediakan 50, eee, ini panjangnya, kemudian teleponnya kita pisah. Teleponnya kita pisah, apakah cukup 50 atau kalau bisa beberapa telepon, ini kita kasih 150. Jadi bisa ini memuat informasi beberapa nomor telepon di sini. Umumnya masih pakai fax ya, dikatakan 50, ini hanya antisipasi saja kalau, dibutuhkan. Kemudian sekarang ini, yang dibutuhkan lagi email ya, kalau kita kirim apa-apa itu melalui email.
Nah, kita cantumkan email, kemudian kalau ada informasi, ini media lainnya mungkin ada, eee, akun yang lain ya kita cantumin, juga di sini. Kita sediakan 50 atau kalau kurang ya nanti bisa ditambah. Kemudian kita kasih catatan. Catatan di sini kemungkinan akan berisi informasi misalnya, eee, customer ini, eee, apa-apa gitu ya yang perlu informasi yang kita catat, kemudian bisa digunakan sebagai keyword untuk pencarian juga. Jadi kita sediakan catatan ini 255 jadi maksimum ya untuk short text. Kode pelanggannya kita jadikan primary. Ini kita simpan TBL pelanggan. Oh ya teman-teman, saya biasanya menggunakan nama-nama objek itu, objek table, itu TBL depannya. Jadi nanti kalau ada query, saya di depannya itu ada key area underscore baru namanya. Kemudian kalau ada modul MDL, form FRM, dan seterusnya. Jadi itu menjadi kebiasaan dan ini sudah naming convention ya, umumnya digunakan internasional. Oke, kita sudah punya untuk pelanggannya. Kita membuat satu lagi untuk barang. Jadi create table design, seperti biasa ini kita pasang rec ID-nya, auto number, rec time-nya, ini kemudian default value-nya null, kemudian di sini kode barang 20 ya, kode barangnya 20, kemudian nama barang. Nah, nama barang ini umumnya nggak boleh panjang-panjang karena akan sering digunakan dalam, bentuk tabel ya. Kalau kepanjangan nanti, eee, ini nggak bisa ini kepotong, akan kepotong. Nah, biasanya sih 50 itu sudah cukup, tapi untuk antisipasi, supaya misalnya nama barangnya itu termasuk spesifikasinya, kita cantumin juga ya, kita kasih di sini 150 lah, 150 untuk nama barang. Kemudian ada satuan. Satuan ini umumnya sih 10 karakter sudah cukup. Kemudian kita mungkin, perlu mereknya. Kita standarnya 50 saja. Kemudian produsennya 50 juga. Kemudian spesifikasi, eee, entah apa yang, akan dicantumkan, ya sementara ini kita cantumkan 50 saja. Kemudian mungkin di barang itu ada nomor ID, misalnya kalau di handphone itu ada IMEI, kalau di komputer itu ada MAC address, macam-macamnya itu, atau ya nomor-nomor ID lah, itu ya kita beri nomor ID 50, mungkin ada 2 nomor ID kita ini, nomor ID 1, nomor ID 2, jadi, 50. Jadi kalau barangnya itu berupa sepeda motor, misalnya ini nomor ID satunya itu bisa nomor mesin, nomor ID 2 itu bisa nomor chassisnya, seperti itu. Kemudian ini harga, kita cantumkan dalam, currency, kemudian jenis mungkin perlu penggolongan ya, jenisnya, jenis apa, ini, kita tidak pakai kode ya, kita sederhanakan. Jadi jenisnya itu kita kasih 50, kemudian ada kelompoknya, nah kita kasih 50. Kemudian kita tambahkan catatan di sini, dengan, maksimum 255. Catatan, bisa informasi apa yang belum dicantumkan di atas atau untuk keyword pencarian. Kode barang kita jadikan primary key,
kita simpan ini ke dalam tabel barang. Jadi teman-teman ini gampang nyebutnya, apa tabelnya, TBL barang gitu, tabel barang, tabel pelanggan. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 5 buah, tabel. Selanjutnya, biar mencari satu kesatuan dalam video ini, kita langsung tambahkan relationships. Jadi, kalau nanti teman-teman mencari hubungan antar tabel, bisa mencari dalam video yang ini. Klik database tools, relationship ya. Kemudian kita tambahkan dari sini satu persatu. Kita tambahkan dulu, customer PO-nya di sini. Kemudian di sini kita ambil yang detailnya. Nah, hubungannya itu dari ini ya, tadi di sini, kemudian kita, reference integrity-nya diaktifkan, kemudian karena dia itu berupa angka atau number, kita nggak perlu, cascade update ya, tetapi cascade delete-nya dihapus, agar kalau di tabel ini dihapus, otomatis, eee, record yang, terrelasi dengan dia akan dihapus semua di dalam tabel yang ini. Kemudian ini kode pelanggan ya, kode pelanggan, kita tambahkan kode pelanggannya ke sini, kita kasih relation-nya. Ini, referential integrity-nya kita aktifkan, dan di sini kita kasih update, cascade, supaya kalau kode pelanggan di sini ini berubah, maka yang di tabel customer PO juga ikut berubah. Tetapi jangan diaktifkan delete ya, karena nanti kalau pelanggannya dihapus di sini, nanti datanya di nge-PO juga otomatis akan dihapus. Itu sebaiknya, tidak demikian, karena itu kan menghilangkan data jadinya. Oke, sampai di sini kita create. Kemudian di sini ada barang ya, kita tambahkan barang di sini. Barang, ini kita tarik, hubungkan ke sini, sama dengan pelanggan tadi, kita sampai di sini. Jadi kalau terjadi perubahan kode barang, maka yang ditransaksi juga otomatis ikut berubah. Tapi kita tidak menghapus ada transaksi gara-gara kode barangnya nggak diperlukan. Dihapus di sini, maka transaksi yang mengandung kode barang itu akan dihapus. Kalau ini diaktifkan. Oke. Kemudian untuk schedule-nya, dia ini relasinya ke sini. Nih, ini relasinya, kenapa kita tambahkan master ID di sini nih, karena dia akan relasi ke sini. Nah, ini kita aktifkan di sini, dan yang diaktifkan adalah delete-nya. Karena dia kan auto number itu ya, nggak akan kita ubah-ubah. Oke, ini create. Nah, ini, relasi tabel yang diperlukan. Ini penting supaya apa, misalnya kalau kita mau menghapus sebuah, data PO, kita cukup hapus di sini, maka otomatis, data yang ada di sini ikut terhapus, data yang ini otomatis akan ikut terhapus juga. Jadi demikian teman-teman untuk relationship-nya. Demikianlah teman-teman video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini ya. Kita lanjut di video berikutnya.